Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita bersama. Mudah-mudahan kajian-kajian hadis ini memberikan jalan kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillah, Allah tidak memberikan sebuah kesempatan li ahadin, untuk seseorang, khamsan, 4 kesempatan, illa waqad a'adda lahu khamsan, kecuali Allah memberikan kesempatan yang lain atau reward yang lain. 5 kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan 5 kesempatan yang lain. Hadirin majelis ilmu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada seseorang kecuali Allah akan memberikan hadiah untuk 5 kesempatan itu. Yang pertama, wala yu'tihi syukra, Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan seseorang itu bersyukur, illa waqad a'adda lahu, kecuali Allah memberikan kesempatan baginya az-ziyadah, untuk menerima nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang diberi anugerah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pula lah Allah sudah menyediakan az-ziyadah, kenikmatan yang lebih, yang melebihi sebelumnya. Ketika kita bersyukuri nikmat yang datang pada kita, maka Allah sudah menyediakan kenikmatan yang lain yang lebih banyak dari sebelumnya. La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat itu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat menyukai orang yang bersyukur. Saking sukanya Allah, sampai-sampai Allah menyampaikan ketika orang itu bersyukur, Allah sudah menyiapkan kelebihan nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang bersyukur itu. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengancam kepada orang yang tidak mau bersyukur, man lam yashkur ala na'mai falyatlub rabban siwai, barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan mencari Tuhan selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, orang yang dianugerahi kesempatan bersyukur, maka akan diberi hadiah nikmat yang lebih karena dia mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yu'tihi du'a, Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan orang itu berdoa, illa waqad a'adda lahu al-istijabah, Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan orang itu berdoa kecuali Allah akan memberikan hadiah atau kesempatan untuk diterima doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini indah. Logika ini adalah logika yang sangat indah. Pada saat seseorang sudah
diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah, maka saat itu Allah sudah berjanji setiap doanya akan diistijabah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah menyampaikan doa itu adalah inti daripada ibadah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Muhammad, katakan pada umatku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila mereka bertanya saja tentang aku sudah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sudah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, maka akan aku ijabai, akan aku terima apa yang mereka minta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada 3 hal seperti yang pernah saya sampaikan dalam episode tentang doa, bahwa diterimanya doa itu ada 3. Yang pertama, diterima doa sesuai dengan permintaan manusia. Karena menurut Allah, permintaan itu kalau diterima memang baik untuk dirinya. Seseorang yang berdoa untuk kuliah di universitas A misalnya, menurut Allah universitas itu memang terbaik bagi dirinya, maka oleh Allah dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sesuai dengan permintaannya, diganti dengan sesuatu yang lain yang sepadan, yang sama dengan apa yang diminta. Misalnya kita meminta untuk diterima kuliah di sebuah universitas, tapi menurut Allah universitas ini kurang baik untuk kita, untuk masa depan kita, maka Allah akan menerimanya, memasukkan kita di universitas yang lain yang menurut Allah jauh lebih baik dari universitas yang pertama yang diminta oleh hambanya. Yang ketiga, doa itu diminta, diterima oleh Allah, tapi diundur waktunya. Kenapa diundur waktunya? Karena menurut Allah, seandainya permintaan ini diberikan saat ini, kurang baik bagi orang yang memintanya. Misal, seseorang minta agar mendapatkan jodoh tahun ini dengan siapa, tapi menurut Allah bukan tahun ini pasnya adalah tahun depan. Kenapa? Karena menurut Allah akan mendatangkan jodoh kita 2 tahun lagi. Ternyata orang ini baru datang dari luar negeri misalnya, baru datang dari tempat lain yang datang ke tempat kita. Kalau Allah mengabulkan yang sekarang, maka mungkin tidak baik. Ternyata 2 tahun lagi ada seorang wanita yang datang yang ternyata jodoh kita. Diundur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia dengan apa yang kita minta. Yang keempat, Allah menerima doa kita dengan cara melebihkan dari apa yang kita minta. Saya ulangi, Allah menerima doa kita dengan cara melebihkan dengan apa yang kita minta. Seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umroh, siang malam dia berdoa, tahajudnya bagus, duhanya bagus, sholat rawatibnya bagus, dia istiqomah melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia berdoa, di dalam hatinya tetap ikhlas terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Dia umroh, bukan tidak dikabulkan sebenarnya, tapi bagi Allah kurang, sehingga tahun ini dia tidak bisa umroh. Tapi tahun depan tiba-tiba ada orang yang meninggal dunia, yang saudaranya tiba-tiba datang ke kita, kita disuruh mengganti bukan untuk umroh tapi untuk naik haji. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta umroh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau menurut Allah itu ada sesuatu yang lebih baik, ternyata dia tidak dikasih umroh saja, tapi dikasih umroh sekaligus haji. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan berdoa kecuali Allah sudah menyiapkan ijabahnya. Yang ketiga, kata Rasulullah, wala yu'tihil istighfar. Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan seseorang itu beristighfar, memohon ampun, illa wa qad a'adda lahu al-ghufra, kecuali Allah sudah menyiapkan ampunannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan seseorang untuk istighfar kecuali Allah sudah menyiapkan ampunannya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar logika Al-Qur'an itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada umatmu bertanya tentang aku sudah dekat. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sudah dekat. Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu juga Allah sudah menyiapkan ampunannya kepada orang yang beristighfar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba-tiba hati kita, mulut kita, keinginan kita untuk istighfar itu terjadi, saat itulah Allah sudah menyiapkan ampunannya. Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat, karena setiap manusia tidak akan pernah lepas dari salah dan dosa. Oleh karena itu, Umar bin Khattab menyampaikan, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Tidak akan pernah ada. Lalu siapa orang yang baik? Ya Amirul Mukminin, kata sahabat, orang yang baik adalah orang yang pasti pernah melakukan kesalahan, adalah orang yang pasti pernah melakukan sebuah kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi kesempatan oleh Allah beristighfar, saat itu pula lah Allah sudah menyediakan ampunannya. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, wala yu'tihi taubata. Allah tidak akan pernah memberikan seseorang itu bertaubat illa waqad a'adda lahu al-qubul, kecuali Allah sudah menyiapkan untuk menerima taubat hambanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi kesempatan bertaubat, ada perbedaan. Yang tadi beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, dosa. Ada orang bertaubat dari dosa, hijrah dari orang yang sebelumnya selalu melakukan sebuah kesalahan, hijrah dari orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal Tuhan, hijrah dari orang yang sebelumnya tidak pernah sholat, tiba-tiba dia dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi kesempatan bertaubat itu, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah diberi kesempatan bertaubat illa wa qad a'adda lahu al-qubula, kecuali Allah sudah menyiapkan untuk menerima taubat hambanya itu. Yang kelima, wala yu'tihi shadaqata. Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada orang untuk bersedekah illa wa qad a'adda lahu at-taqabbal. Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bersedekah kecuali Allah sudah menyiapkan untuk menerima sedekah dari orang itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah, lagi-lagi sedekah. Saya ingatkan yang kesekian kalinya, seorang mayat curhat kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhanku, seandainya engkau mengundurkan sedikit saja kematianku ya Allah, la as-saddaqah, niscaya aku sedekah.
Kenapa? Karena mayat yang di dalam kubur tahu betul bagaimana hikmah dan manfaat dari sedekah. Bahkan ilustrasinya, ketika mayat itu bertanya kepada malaikat, kenapa saya dapat pahala sholat, kenapa saya dapat pahala ngaji, kenapa saya dapat pahala tahajud, kenapa saya dapat pahala hadir di majelis taklim, padahal saya sudah meninggal dunia. Maka malaikat akan menjawab, engkau sudah meninggal dunia, tapi sajadah yang kau letakkan di masjid dipakai oleh orang yang sholat. Lampu yang kau sedekahkan di masjid dipakai penerangan orang yang baca Al-Quran. Al-Quran yang kau tabur di masjid dibaca 100 orang. Masjid yang kau bangun dipakai orang tahajud. Panti asuhan yang kau bangun dipakai anak-anak yang sering membaca Al-Quran. Maka walaupun kau meninggal dunia, kau tetap mendapatkan pahala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan orang itu bersedekah kecuali Allah sudah menyiapkan untuk menerima sedekah kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian hadis kecil ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan manfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita bersama tidak hanya pandai memahami dari hadis maupun Al-Quran, tapi lebih pandai mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.